Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai tempat pengelolaan limbah oli ilegal di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Banyaknya oli membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang. Sejumlah ledakan keras sempat terjadi dalam insiden ini. Tim damkar sektor Gunung Putri yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Untuk kendalanya, karena ini oli bekas, kita masih coba proses memadamkan titik apinya karena di dalam satu kontainer yang cukup lumayan besar. Sempat terjadi beberapa ledakan gimana, Pak? Kalau ledakan memang sempat terjadi. Tadi kita sekitar ada 2 kali ledakan. Ada korban? Sebelumnya gudang ini telah disegel oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup atas dugaan penyalahgunaan lahan hutan. Namun gudang masih tetap beroperasi hingga akhirnya terbakar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Segera diputuskan jalurnya dulu, Pak. Minta tolong dulu, Pak PLN. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Raja Wali 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 20 armada dan puluhan personil pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran lokasi kebakaran yang berada di gang sempit sehingga petugas hanya bisa menarik selang panjang untuk melakukan penyemprotan. Berapa? Total semua 7, tapi yang 3 ini tidak sempat terbakar, baru mau pindah. Kalau hitungan atap berapa? Hitungan atap 4. Ya. Itu ada berapa unit, Pak? 20 unit kita gerakkan dengan 1 unit dari rescue. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat api membakar 9 rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Karya Gang Swadaya, Medan, Sumatera Utara. Beberapa kali terdengar suara ledakan di lokasi kebakaran yang diduga kuat merupakan ledakan petasan dari salah satu rumah yang terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan menjangkau rumah yang terbakar karena akses jalan kecil dan banyak warga berkerumun. Kita dapat laporan dari masyarakat, armada langsung meluncur sama personil. Itu untuk rumah, api tadi sudah besar dan yang terkena 9 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Lima korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Peringatkan pengendara motor yang hendak melintas saat tanah akan longsor, mama histeris. Polisi tangkap 4 tersangka kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Yasmin Natania, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, diduga jadi korban tabrak lari, seorang pria lansia ditemukan tewas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi melakukan penyidikan guna memburu pelaku. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Haji Muhammad Yusuf, Kecamatan Mina Setanep, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Seorang pria parubaya yang diperkirakan berusia sekitar 80 tahun ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga kini identitas korban belum diketahui,
polisi masih melakukan pendalaman termasuk penyisiran di area sekitar lokasi kejadian. Cuaca yang gelap, minim penerangan, dan tidak adanya CCTV di sekitar lokasi membuat proses pengungkapan kasus ini terkendala. Dugaan sementara, korban menjadi sasaran tabrak lari. Proses identifikasi masih terus dilakukan guna mengetahui identitas korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk dugaan sementara tabrak lari karena korban bergerak dari arah barat menuju ke timur, berjalan kaki, dan adanya pengendara kendaraan bermotor yang kemungkinan menabrak ataupun menyenggol dari korbannya sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Kasus dugaan tabrak lari ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pangkep. Petugas berharap keterangan saksi dan rekaman CCTV di sepanjang jalur dapat membantu mengungkap identitas korban maupun pelaku. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 santri yang masih anak-anak tewas tenggelam di kolam bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur. Ustadz yang berusaha menolong pun nyaris menjadi korban. Tangis keluarga tak tertahan saat keluarga menjemput jenazah 6 santri di Puskesmas Jedih, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ke-6 santri yang menjadi korban tenggelam di kubangan air bekas galian C tersebut berasal dari Bangkalan, Sampang, serta Surabaya. Ironisnya mereka baru berusia 6 hingga 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 3 SD. Usai diperiksa tim medis, jenazah para korban kemudian dibawa ke rumah duka. Sudah secara fisik itu sudah meninggal dengan tanda-tanda membiru semuanya, dari kukunya, kemudian kupingnya itu sudah mulai membesar, kemudian ini badannya itu lebam-lebam karena masuk ke dalam lumpur itu tadi. Sementara satu korban lainnya, seorang ustadz yang sempat berusaha menolong para korban, harus dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamirato, Abuh, Bangkalan. Kondisinya melemah setelah sempat menjalani perawatan di puskesmas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 awak pesawat Wise Air yang jatuh di Karawang akhirnya dipindahkan ke salah satu hotel di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Ya, mereka dipindahkan untuk proses pemulihan setelah menjalani perawatan awal. Lima korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Selanjutnya, kelima awak pesawat akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah kondisi mereka dinyatakan membaik. Seluruh awak pesawat dilaporkan mengalami syok dan kelelahan. Kelimanya tidak mengalami cedera berat yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dari kelima, secara umum baik-baik saja. Ada satu, yaitu pilotnya, karena memang masih syok, jadi tekanannya, tensinya agak tinggi. Tapi secara umum sih baik-baik saja. Hingga saat ini, pihak maskapai belum memberikan keterangan terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut terjatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan di area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.